Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 15. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini dalam posisi setengah sadar, dan dia secara samar-samar mendengar beberapa suara lembut di samping telinganya. Namun suara-suara ini tidak membuat Lindong untuk bisa membuka matanya, karena kelelahan yang dirasakan Lindong selama ini benar-benar cukup parah. Dan beberapa saat kemudian, Lindong yang mencoba mendapatkan kesadarannya kembali. Dia sekarang secara perlahan memaksa untuk membuka kelopak matanya, yang kemudian Lindong bisa melihat sinar matahari lembut kini telah menembak ke arahnya. Namun setelah membuka mata itu, Lindong pada saat ini cukup kaget karena dia sudah berada di dalam ruangan yang tenang dan dipenuhi dengan aroma dari kayu cendana. Untuk beberapa saat, Lindong menatap tempat ini dengan cukup aneh dan merasa asing baginya. Beberapa detik kemudian Lindong mencoba untuk berdiri. Namun saat dia hendak turun dari tempat tidurnya, Lindong merasa bahwa tubuhnya benar-benar lemas dan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Hal ini secara otomatis membuat Lindong segera mengernyitkan alisnya dan dia mencoba mengingat sesuatu. Dan tiba-tiba saja Lindong pun bergumam dengan lirih, Ying Huan Huan. Seharusnya dia berhasil, dan dari kelihatannya anggota dari sekte Dao memang datang tepat waktu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menunduk dan dia melihat telapak tangannya yang berwarna putih pucat. Dan kemudian Lindong kembali mengatakan, "Aku benar-benar terluka parah." Karena sekarang Lindong bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Bahkan revolusi dari kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong juga mengalami beberapa gangguan. Jelas luka yang diterima Lindong kali ini benar-benar cukup serius. Lindong pun kali ini baru menyadari bahwa dia bertindak dengan cukup ceroboh, karena kekuatannya pada saat ini hanya berada di tahap 5 nirwana, ditambah dengan kekuatan mental yang berada di tahap master simbol surgawi keempat, dan dilengkapi dengan berbagai trik yang ada di lengan baju Lindong. Sebenarnya dia masih cukup sulit untuk berhadapan dengan seseorang yang berada di tahap nirwana ke-8. Apalagi Yao Ling adalah seseorang yang telah mencapai tahap 9 nirwana. Jika Lindong tidak mengandalkan energi ledakan dari 5 buah kuno Yuan abadi, maka dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan Yao Ling. Karena sebenarnya seseorang yang berada di tahap 9 nirwana itu adalah seorang murid kelas atas. Bahkan reputasinya juga cukup kuat di seluruh wilayah Suan Timur. Meskipun demikian, Lindong sebenarnya mampu mencapai prestasi seperti itu pada saat dia dikejar Yao Ling dan juga yang lainnya yang saat itu mencoba untuk membunuh Lindong. Jika berita pertarungan antara Lindong dan Yao Ling tersebar luas, maka kemungkinan besar seluruh wilayah Suan Timur akan menjadi gempar. Beberapa saat kemudian Lindong mulai perlahan berjalan turun dari tempat tidurnya. Dan pada saat ini, di dalam tubuh Lindong sama sekali tidak ada kekuatan Yuan. Dan kemungkinan akan butuh beberapa hari bagi Lindong untuk memulihkan kekuatan Yuannya secara bertahap. Dengan langkah yang tertatih-tatih, Lindong pun berjalan melintasi ruangan yang pada akhirnya dia mendorong pintu hingga terbuka. Dan sinar matahari yang hangat kini langsung menyorot tubuh dari Lindong. Tepat di depan ruang kamar dari Lindong, ada sebuah koridor yang cukup luas. Dan di sana, ada beberapa orang yang sedang duduk dengan tenang di lantai. Ketika orang-orang yang duduk itu mendengar suara pintu dari kamar Lindong telah dibuka, mereka pun buru-buru berbalik. Segera setelah itu, ekspresi terkejut serta gembira muncul di wajah mereka. Karena ternyata, itu adalah kelompok dari Mo Ling dan juga Liu Bei. Dan tiba-tiba saja kelompok dari Mo Ling dan juga Liu Bei pada saat ini mendekati Lindong. Yang kemudian Mo Ling pun berkata, "Lindong, kamu pada akhirnya bangun juga." Lindong yang ditanya seperti itu, kemudian dia bertanya balik, "Berapa lama aku telah tertidur?" Sambil menghitung jarinya, Mo Ling pun berkata, 10 hari. Hal ini membuat Lindong sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa dirinya benar-benar lama tertidur setelah terluka cukup parah. Dan di sisi lain, Lindong sampai tertidur cukup lama ini adalah karena efek buruk dari melahap 5 buah kuno Yuan abadi dengan paksa.
Tiba-tiba saja Liu Bei pun pada saat ini mendecakkan lidahnya dan dia menatap Lindong dengan penuh kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, Liu Bei pun berkata, "Lindong, kamu kali ini benar-benar menjadi orang yang terkenal. Berita tentangmu telah disebarluaskan ke seluruh sekte Dao. Dan dikatakan bahwa meskipun kamu dikepung oleh perkumpulan segel iblis dan banyak ahli yang lainnya, tapi kamu masih berhasil melukai Yao Ling yang menduduki peringkat keempat dalam daftar buronan sekte. Orang itu adalah seorang yang berada di nirwana ke-9 dan dia juga memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah Xuan Timur. Selanjutnya, fakta yang paling penting adalah bahwa Yao Ling ini dulunya merupakan senior dari gerbang Yuan. Lindong, kamu tidak tahu berapa bangganya kami menjadi murid-murid dari sekte Dao karenamu." Mendengar kata-kata dari Liu Bei itu, Lindong hanya bisa terdiam karena jika mengingat kejadian itu, Lindong benar-benar hampir kehilangan nyawanya. Tepat ketika Lindong mulai pusing karena teman-temannya memuji dirinya pada saat ini, tiba-tiba saja terdengar suara dari halaman. "Lindong, ternyata kamu sudah bangun." Dan seketika, semua orang pada saat ini menoleh pada siapa yang berbicara. Dan ternyata yang berbicara itu adalah Ying Huan Huan. Ketika Mo Ling dan juga yang lainnya melihat wanita muda itu kini akan segera mendatangi Lindong, tiba-tiba saja Mo Ling berbalik dan menatap Lindong dengan nakal. Sebelum pada akhirnya Mo Ling berkata sambil memasang senyum yang aneh, "Lindong, ketika kamu dalam keadaan koma, Ying Huan Huan telah merawatmu hampir setiap hari. Dan dia sering datang ke aula sunyi kita, yang sebenarnya beberapa murid dari aula sunyi pada saat ini telah iri padamu." Mendengar ucapan dari Mo Ling, pada saat ini Lindong benar-benar melongo karena Lindong jelas menyadari betapa populernya Ying Huan Huan di antara murid-murid dari sekte Dao. Selain itu, dia juga memiliki latar belakang yang cukup terkenal dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa seorang wanita muda yang mirip seperti seorang putri dari sekte Dao benar-benar akan merawat dirinya. Pada saat Lindong sekarang masih terdiam memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Ying Huan Huan pun berkata, "Lindong, apakah kamu sekarang sudah menjadi orang yang bodoh setelah lama tertidur?" Mendengar kata-kata dari Ying Huan Huan, Lindong pun tersadar dari lamunannya. Yang kemudian Lindong pun menatap lembut wajah dari Ying Huan Huan sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan kemudian berkata, "Pada saat terakhir, terima kasih karena kamu telah datang tepat waktu. Jika tidak, mungkin aku tidak akan bisa kembali kali ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, Ying Huan Huan pun tersenyum dan dia kini mengatakan, "Kamu benar-benar orang yang suka pamer dan juga berbicara besar. Jelas bahwa kamu tidak bisa mengatasinya, namun kamu masih harus bertindak begitu galak." Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan, Lindong pun merasa tidak berdaya. Yang kemudian Lindong kembali mengatakan, "Dalam situasi seperti itu, tidak ada cara untuk memastikan keselamatan semua orang. Dan untuk menyelamatkan salah satu nyawa, maka yang aku lakukan merupakan skenario yang cukup baik." Ying Huan Huan pun kembali tersenyum manis pada Lindong yang pada saat ini memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Dan kemudian Ying Huan Huan pun mengatakan, "Tentu saja, aku tidak akan menyangkal bahwa kamu memang sangat gagah saat itu. Jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, mungkin aku akan benar-benar jatuh cinta padamu." Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun memilih diam saja karena dia tidak ingin mengalami kejadian seperti itu lagi. Beberapa saat kemudian Lindong pun bertanya, "Huan Huan, apa yang terjadi pada orang-orang itu?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Huan Huan pun menjawabnya, "Mereka semua sudah mati. Tidak akan ada lagi perkumpulan segel iblis di masa depan. Dan orang-orang yang menyerangmu, selama mereka mengambil tindakan pribadi, maka mereka akan benar-benar dihabisi." Mendapatkan jawaban seperti itu, Lindong pun mengangguk dalam diam. Yang kemudian Lindong berkata, "Sepertinya kali ini sekte Dao memang benar-benar sangat marah. Mereka secara tidak terduga telah menjadi kejam. Namun menurut Lindong, ini adalah salah satu cara untuk membangun dominasi dari seseorang. Jika tidak,
Bagaimana mungkin murid-murid dari sekte Dao bisa bepergian keluar di masa depan jika ada yang bisa dengan mudah mempermalukan mereka? Tidak lama kemudian sambil tersenyum, Huan pun kini berkata, Lindong, kali ini semua tetua sangat senang ketika mereka melihat benih kuno Yuan abadi dibawa ke sekte Dao. Dan kamu adalah orang yang memiliki kontribusi paling besar dari pekerjaan itu. Setelah kamu pulih, kepala sekte ingin bertemu denganmu secara pribadi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi dari Lindong pada saat ini segera berubah dan dia terkejut karena Lindong tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya kepala dari sekte Dao ingin bertemu dengannya. Bagaimanapun juga, kepala dari sekte Dao merupakan salah satu praktisi top di wilayah Suan Timur ini. Hanya dengan satu pikirannya saja bisa membuat kerajaan yang tidak terhitung jumlahnya lenyap menjadi kepulan asap. Mo Ling, Liu Bei, dan juga yang lainnya yang berdiri di dekat Lindong. Mereka pada saat ini memiliki wajah yang penuh dengan keirian. Karena bagi seseorang yang ingin bertemu dengan kepala sekte Dao, itu adalah sesuatu yang benar-benar sulit dilakukan. Dan itu bukanlah hal yang sederhana. Pada saat Ying Huan melihat reaksi tertegun dari Lindong, dia pada saat ini kemudian mengatakan, santai saja, kamu sekarang adalah pahlawan dari sekte Dao kita. Setelah mengatakan hal itu, Ying Huan segera mengambil keranjang dari dalam tas Qian Kunnya, yang pada saat ini di dalam keranjang itu berisi berbagai obat-obatan dan juga pil yang digunakan untuk mengobati luka. Sambil menunjuk botol dan juga toples yang ada di dalam keranjang, Ying Huan kali ini menjelaskan pada Lindong dengan cukup rinci. Lindong, obat-obatan ini sangat efektif untuk mengobati lukamu. Aku baru saja pergi ke ruang pil dan butuh waktu setengah hari untuk mengumpulkan semua ini. Ini adalah salep yang dioleskan untuk bagian luar, dan di dalam botol yang ini harus kamu telan. Setelah menyelesaikan penjelasannya ini, Ying Huan merasa ada yang tidak beres dengan suasana di sekitarnya. Setelah itu, dia mengangkat kepala dan melihat kelompok dari Liu Bei dan Mo Ling yang pada saat ini memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Karena di dalam sekte Dao ini, tidak ada satupun orang yang tidak tahu betapa aneh dan juga nakalnya Ying Huan. Tapi di satu sisi, ternyata Ying Huan memiliki sisi yang cukup lembut ketika berhadapan dengan Lindong. Yang kemudian, setelah menatap aneh pada kelompok Mo Ling, Liu Bei dan juga yang lainnya, kini Ying Huan pun berkata, apa kalian lihat-lihat? Apakah kalian belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Merasa dipelototi oleh Ying Huan, Mo Ling, Liu Bei dan juga yang lainnya, kini dengan cepat mereka menundukkan kepalanya. Dan kemudian mereka segera berbalik. Sesaat kemudian Ying Huan kembali melihat pada Lindong dan sambil memberikan keranjang yang ada di tangannya pada Lindong, kini Ying Huan pun berkata, Lindong, bisa dikatakan bahwa kamu kurang lebih adalah setengah penyelamatku, dan aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa diriku ini Ying Huan yang tidak tahu terima kasih. Silakan ambil ini. Setelah berkata seperti itu dan memberikan keranjangnya pada Lindong, Ying Huan segera berbalik dan pergi. Dan jika diperhatikan lebih dekat, pada saat ini pipi dan juga daun telinga dari Ying Huan sebenarnya sudah memerah. Ketika melihat sosok wanita cantik itu telah pergi dari hadapannya dengan cepat, Lindong sekarang hanya bisa menyentuh hidungnya. Dan kemudian dia pun bergumam, sepertinya kelembutan yang dia tunjukkan sebelumnya padaku hanyalah momen yang berumur pendek. Mendengar gumaman dari Lindong, Liu Bei pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia mulai menggoda Lindong. Hei Lindong, adik Ying Huan itu tidak terlalu buruk. Ini adalah pertama kalinya aku melihat dia merawat seseorang dengan baik. Lindong yang cukup kesal dengan ucapan dari Liu Bei, dia pun mengatakan, Liu Bei, berhentilah kau omong kosong. Dia melakukan semua ini hanya untuk berterima kasih karena aku telah menyelamatkan hidupnya. Dan kemudian Liu Bei pun menjawab perkataan dari Lindong, namun dia merawatmu dengan baik selama kamu pingsan 10 hari ini. Selain itu, aku harus memberitahumu sebuah berita yang buruk. Kamu seharusnya sudah cukup paham kan dengan pesona dari adik Ying Huan. Karena dia telah merawatmu dengan baik, pasti ada beberapa orang yang tidak senang denganmu. Dan tiba-tiba saja Mo Ling pun menepuk bahu Lindong. Sementara ekspresi tidak berdaya kini muncul di wajah Mo Ling. Yang kemudian Mo Ling pun berkata, Lindong, menurut apa yang aku tahu, bahkan senior King Ye
telah menyatakan ketidakpuasan atas masalah ini. Dan dia adalah orang yang berasal dari aula bumi. King Ye ini merupakan orang yang paling berbakat setelah kakak senior Ying Xiaoxiao. Karena itu, mulai hari ini, kamu harus berhati-hati. Mendengar ucapan dari Mo Ling, ekspresi di wajah Lindong segera berubah. Yang pada saat ini, Lindong pun berkata, apa hubungannya ini semua denganku? Apakah dia benar-benar tidak mengerti? Bahkan aku sedang pingsan. Bagaimana bisa aku memprovokasi orang seperti King Ye? Mendengar ucapan dari Lindong, Mo Ling pada saat ini mencoba menghiburnya. Sudahlah, Huan itu tidak terlalu buruk. Dan sambil melihat barang-barang yang ada di dalam keranjang, Lindong menjawab perkataan dari Mo Ling. Apa-apaan sih kalian ini? Tidak ada hubungan apapun antara aku dan juga Huan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada akhirnya Lindong saat ini akan memiliki saingan baru yang bernama King Ye? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.